Alkisah di masa lampau di negeri Inggris nan jauh sana ketika para manusia dan penyihir hidup berdampingan. Konon diceritakan seorang penyihir yang haus akan kekuasaan sedang berusaha untuk menaklukkan sebuah benteng kerajaan Inggris yang bernama Lancelot. Dengan pasukan gajah raksasanya, si penyihir memporak-porandakan benteng terakhir dari umat manusia. Raja yang bernama King Arthur yang melihat begitu banyaknya korban dari serangan si penyihir akhirnya turun tangan. Si raja berniat menerobos seorang diri ke tempat si penyihir berada untuk bertarung satu lawan satu. Dan dengan gagah perkasa, King Arthur berhasil menerobos ke tempat singgasana si penyihir dengan membawa sebuah pedang legendaris yang ditempa dengan kekuatan magis berhasil memenggal kepala si penyihir. Dan seketika semua gajah dan pasukan dari si penyihir ikut tumbang bersama dengan binasanya si penyihir jahat itu. Namun kesenangan itu hanya bertahan sesaat bagi King Arthur karena beberapa hari kemudian adiknya yang bernama Vortigern dan bersama para simpatisannya melakukan kudeta terhadap King Arthur. Si raja yang terdesak mengajak istri dan anak lelakinya untuk keluar dari wilayah kerajaan. Sementara itu si Vortigern, otak dari kudeta itu, terlihat sedang berada di sebuah tempat magis di bawah benteng kerajaan. Di sana ia menemui penghuni tempat itu, yakni seorang iblis yang bernama Barret Hex, dengan tujuan agar semua rencananya untuk mengkudeta si raja berjalan dengan mulus. Dan Vortigern menumbalkan istrinya yang cantik agar ia bisa mendapatkan kekuatan iblis dari si Barret Hex. Kembali ke si raja yang dengan susah payah akhirnya berhasil sampai ke dermaga bersama anak istrinya. Namun ketika si raja hendak berangkat menggunakan sebuah perahu yang berada di sana, tiba-tiba Vortigern datang menggunakan kekuatan iblis yang didapatkannya dan langsung menombak permaisuri dari King Arthur. Ia pun menyuruh anaknya yang masih balita yang bernama Arthur untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Vortigern dengan segera menobatkan diri sebagai Raja Inggris yang baru. Di lain tempat, sebuah perahu yang ditumpangi Arthur terus hanyut menelusuri sungai, dan sampailah ia di sebuah tempat pemukiman penduduk yang bernama Londinium. Di sana ia ditemukan oleh beberapa wanita yang berprofesi sebagai wanita penjajah apem, dan salah satu dari wanita itu yang bernama Lucy kemudian membawa Arthur yang masih balita ke tempat tinggalnya. Arthur yang masih belum bisa mengingat apa-apa akhirnya tumbuh besar di lingkungan yang keras dan kejam di pemukiman itu. Berbagai pekerjaan ia lakukan, dari sebagai pencopet hingga petarung jalanan. Singkat cerita, segala profesi yang dijalani Arthur membuatnya tumbuh dewasa menjadi orang yang terkenal di Londinium. Ia pun menjadi ketua gangster kriminal di tempat itu. Skin berganti ke Vortigern yang sedang duduk manis di singgasananya. Di sana ia sedang berdiskusi dengan bawahannya tentang menara yang sedang dibangun atas permintaan si iblis Barret Hex yang menjanjikan bahwa semakin tinggi menara yang dibangunnya maka kekuatannya juga akan semakin bertambah. Vortigern ternyata berambisi untuk menaklukkan seluruh daratan di muka bumi. Namun sebuah kejadian aneh terjadi yang di mana air yang berada di sekitar benteng itu tiba-tiba menjadi surut, dan terlihatlah sebuah pedang yang menancap di sebuah batu yang tak lain pedang itu adalah pedang legendaris Excalibur milik dari King Arthur yang menjadi pertanda bahwa pewaris kerajaan yang sah akan kembali dan hanya keturunan si raja saja yang bisa mencabut pedang itu. Mendengar hal itu, Vortigern akhirnya menugaskan panglima bawahannya untuk mengumpulkan semua lelaki berumur 25-30 tahun ke kerajaan dengan maksud untuk mencoba menarik pedang Excalibur dan sekaligus mencari keturunan dari si Raja Uther. You know the prize. Di suatu malam, Arthur terbangun oleh sebuah mimpi yang terjadi berulang kali setiap ia tidur. Setelah pedang Excalibur menunjukkan diri, mimpi itu seakan menjadi pertanda baginya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Keesokan paginya, ia mengunjungi si ibu angkatnya Lucy yang berada di rumah border yang terbaring dengan luka lebam di wajahnya. Tak terima kejadian itu, Arthur pun kemudian menelusuri jejak si pelaku penganiayaan ibu angkatnya yang mengarahkannya ke sekelompok pria Viking tamu khusus dari Raja Vortigern. Arthur meminta ganti rugi kepada pria Viking itu, namun si pria Viking menolak permintaan Arthur dan akhirnya si Arthur pun murka dan memberikan pelajaran dengan memotong rambutnya.
Tindakan Arthur terhadap tamu Viking kehormatan raja itu menjadikannya sebagai buronan kerajaan, dan di saat ia sedang tidur datanglah kelompok pasukan khusus kerajaan yang bernama Black Flag datang menangkap Arthur. Ia pun akhirnya dibawa ke benteng kerajaan bersama para pemuda lainnya yang akan mencoba menarik pedang Excalibur. Vortigern ternyata benar-benar waspada akan keturunan Uther tersebut dan berharap akan menemukannya dan bisa mengeksekusinya. Setelah Arthur dan beberapa pemuda lainnya tiba di dalam benteng, dengan angkuhnya Arthur mencari langsung keberadaan pedang yang akan dicabut dengan maksud untuk segera menyudahi semua omong kosong tersebut. Dan setelah ia menemukannya, Arthur merasakan sebuah energi maha dahsyat dari pedang itu. Setelah ia menarik pedangnya dengan satu tangan, salah seorang kapten pasukan Vortigern yang bernama David Beckham yang melihat Arthur menarik pedang menyuruhnya untuk menggunakan kedua tangannya. Dan Arthur mencoba untuk kedua kalinya yang menyebabkan sebuah getaran besar ke seluruh istana kerajaan. Setelah ia berhasil menarik pedang itu, Arthur pun akhirnya tumbang karena tak mampu menahan energi maha dahsyat itu. Setelah tersadar, Arthur menemukan dirinya dalam keadaan dengan tangan yang terikat dan Vortigern berada di depannya. Vortigern menjelaskan kepada Arthur bahwa ia adalah anak kandung dari King Arthur dan juga sekaligus adalah keponakannya Vortigern. Namun Arthur tak mempercayai kata-kata Vortigern dan tetap kekeh meyakini bahwa ia adalah seorang anak haram yang terlahir di rumah bordel. Dan Vortigern berhasil mengungkapkan jati diri dari Arthur dengan menelusuri jejak keberadaan perjalanan Arthur, yang akhirnya pasukan Vortigern menyeret ibu angkatnya Lucy ke dalam istana dan mengeksekusinya di depan mata kepala Arthur. Kabar mengenai keturunan King Uther yang telah muncul akhirnya sampai juga di telinga para bekas simpatisan Raja Uther terdahulu yang bersembunyi dan mengasingkan diri di sebuah hutan. Datanglah seorang mage yang meminta bantuan dari si jenderal untuk menyelamatkan si Arthur sesuai perintah dari seorang penyihir sahabat Raja Uther terdahulu yang bernama Merlin. Sementara itu di halaman benteng kerajaan, Vortigern yang telah mengumpulkan seluruh rakyat untuk dijadikan saksi atas eksekusi terhadap Arthur dengan maksud agar tak ada lagi yang meragukan dirinya sebagai penguasa kerajaan Inggris. Eksekusi pun akhirnya tiba dan sebelum kepala Arthur dipenggal, dari kejauhan mage mengeluarkan aji pamungkasnya dengan mengendalikan seekor elang yang mengganggu algojo pengeksekusi. Ia pun juga mengendalikan seluruh binatang yang berada di sekitar tempat itu yang membuat kepanikan terhadap seluruh pasukan dan rakyat Inggris. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh para simpatisan King Uther untuk membebaskan Arthur, dan mereka pun akhirnya berhasil melarikan diri setelah terjun ke sebuah sungai. Setelah lolos, Arthur pun akhirnya kemudian dibawa ke markas persembunyian yang di sana telah menunggu si jenderal dan juga para mantan bangsawan lainnya. Di tempat itu, si jenderal berniat untuk melatih Arthur menggunakan pedang Excalibur yang tanpa ia ketahui bahwa Arthur mempunyai skill yang luar biasa dalam pertarungan. Arthur menolak permintaan si jenderal dan salah seorang pemberontak menamparnya untuk memancing emosi dari Arthur. Siasat itu berhasil dan dengan angkuhnya Arthur menantang semua orang yang berada di tempat itu. Dan ketika si Arthur memegang pedang Excalibur itu menggunakan kedua tangannya, Arthur pun seketika tumbang lagi untuk kedua kalinya. Setelah tersadar, mage menjelaskan kepada Arthur bahwa ia belum bisa menyatu dengan pedang itu dan untuk bisa menguasainya, Arthur harus pergi ke sebuah daratan tempat pedang itu berasal. Arthur, mage, dan si jenderal kemudian berangkat menuju daratan itu dan sesampainya di sana, mage membuka sebuah portal menuju dimensi lain yang dimana si Arthur harus meletakkan pedang itu pada sebuah altar agar ia bisa menguasainya. Dan setelah Arthur tiba di dimensi yang berbeda, ia harus bertarung melawan hewan-hewan yang begitu menakutkan untuk bisa sampai ke menara itu. Dan setelah pedang legendaris itu diletakkan ke altar, tiba-tiba Arthur kembali dirasuki oleh energi maha dahsyat dari pedang itu yang memperlihatkan masa lalu tentang kematian orang tuanya, yang dimana terungkap bahwa ia mencabut pedang Excalibur itu dari jasad ayahnya yang membatu. Dan setelah ia berhasil mengingat memori kelam itu, Arthur pun kembali ke dimensi aslinya.
Sementara itu, pencarian atas keberadaan si Arthur masih terus dilakukan di seluruh penjuru negeri oleh pasukan Vortigern, dan mereka berbuat dengan semena-mena terhadap penduduk yang membuat begitu banyak korban jiwa berjatuhan. Berita itu sampai ke telinga Arthur yang membuatnya menjadi termotivasi untuk merebut kerajaan itu. Dan ia pun mulai mengumpulkan orang-orang terdekatnya untuk mengatur strategi. Beberapa hari kemudian, seorang wanita mata-mata simpatisan pemberontak yang bernama Maggie menjadi orang dalam di kerajaan dan menginformasikan bahwa akan ada perjamuan terhadap tamu-tamu Raja Vortigern, yang dimana kesempatan itu akan dimanfaatkan oleh pemberontak untuk menghabisi nyawa Vortigern. Dan hari perjamuan itu tiba, para pemberontak sudah berada di posisi mereka masing-masing. Namun sungguh sayang ternyata perjamuan itu hanyalah sebuah kedok belaka dari Vortigern yang telah mengendus pengkhianatan dari Maggie. Dan Vortigern menjadikan seorang laki-laki lain sebagai umpan yang menggunakan pakaian dan mahkota raja. Arthur yang mengintai bersama Bill yang siap melesatkan anak panahnya menyadari ada keanehan dalam misinya itu. Dan benar saja, mereka melihat laki-laki yang menggunakan mahkota bukanlah Vortigern. Bill kemudian secara spontan merubah target panahnya kepada jenderal dari pasukan Vortigern yang langsung menembus zirah besinya. Tindakan dari Bill itu membuat seluruh pasukan Vortigern menjadi siaga penuh dan segera menutup semua akses di kota itu. Dengan sigap, pasukan khusus Blackjack berhasil menemukan Arthur dan para pemberontak lainnya yang menyebabkan terjadinya kepanikan di kota. Dan terjadilah adegan kejar-kejaran yang dimana Arthur berhasil kabur menuju tempat latihan para petarung jalanan. Di tempat itu, Arthur mencoba mempertahankan diri atas bantuan dari para petarung jalanan yang siap sedia untuk mati bersama Arthur. Ratusan pasukan Blackjack yang mengepung akhirnya berhasil mendobrak pintu, dan pertarungan akhirnya terjadi yang menyebabkan korban dari kedua belah pihak. Di saat Arthur mulai mengusungkan pedangnya menggunakan kedua tangannya, energi pedang itu pun keluar dan membuat waktu seolah-olah berhenti. Dan dengan kekuatan yang didapatkan, Arthur berhasil membantai pasukan Blackjack seorang diri. Arthur yang berhasil lolos dari jebakan Vortigern kembali ke markas bersama rekan-rekannya. Namun sesampainya di sana, ia menemukan seorang utusan dari Vortigern yang tengah duduk santai sambil menikmati kopinya di atas jasad para pemberontak yang telah ia habisi, dan menyisakan sebagian orang untuk dijadikan sandera. Si utusan meminta Arthur agar menyerahkan pedang Excalibur saat itu juga. Arthur pun harus datang ke istana untuk menyerahkan diri esok hari sebelum matahari terbenam. Karena jika Arthur menolak, maka para sandera akan dihabisi. Tanpa pilihan lain, Arthur mengutusi jenderal untuk langsung menyerahkan pedang Excalibur itu kepada Vortigern. Dan keesokan paginya, Maggie dan Arthur mengadakan sebuah ritual sambil mengatur sebuah rencana. Sorenya sebelum matahari terbenam, Arthur pun tiba di benteng seorang diri. Dengan tangan terikat, ia akhirnya digiring ke depan tahta dari Vortigern. Sementara itu, Maggie ternyata memantau dari kejauhan menggunakan kekuatan magisnya. Vortigern yang tak mau mengulangi kegagalan dalam mengeksekusi dengan segera menghunus pedang Excalibur, dan ketika ia hendak menghabisi Arthur, seekor ular tiba-tiba menyerangnya, dan secara spontan Vortigern memenggal ular tersebut yang membuat pedang itu menancap di dinding, dan tentu saja Vortigern tak bisa mencabutnya kembali kecuali si pemilik dari pedang legendaris itu. Seekor ular raksasa tiba-tiba masuk ke dalam istana dan memangsa si jenderal dan para pengawal Vortigern. Merasa kalah, Vortigern akhirnya kabur menemui putrinya, dan seketika ia menusuk si putri untuk dijadikan tumbal kepada Farid Hex agar ia bisa kembali mendapatkan kekuatan dari kesatria iblis. Arthur yang keluar dari dalam istana dihadang oleh para pasukan Blackjack, namun dengan mudahnya dan dalam waktu yang singkat ia menghabisi para pasukan yang menghadang, membuat nyali dari pasukan yang masih hidup menjadi ciut dan memutuskan untuk menyerah dengan melucuti senjatanya. Arthur kemudian mencari keberadaan Vortigern ke puncak menara yang dibangunnya, dan pedangnya mulai bercahaya ketika Vortigern yang sudah mendapatkan kekuatan iblisnya mulai menyerang Arthur. Pertarungan berhasil didominasi oleh Vortigern dan berhasil merobohkan Arthur yang membuatnya tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Dan momen itu membuat Arthur kembali mengingat semua orang-orang terdekatnya yang telah dihabisi Vortigern, sehingga menjadi sebuah pemacu adrenalin yang super baginya. Dan dengan sekuat tenaga, Arthur pun bangkit dan menyerang tanpa ampun sehingga berhasil menewaskan Vortigern.
Dengan tewasnya Vortigern berarti tata kerajaan kembali kepada pewaris sebenarnya. Arthur pun diresmikan menjadi raja dari Inggris Raya dan film pun Oke, itu dia sebuah film yang dirilis di tahun 2017 lalu yang berjudul King Arthur Legend of the Sword. Semoga para pemirsa Bring Me Movie semua dapat terhibur dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa terus membuat konten-konten horor film lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum.